Tapi entah kenapa malam itu susah banget dapat driver. Dari tadi angkot ini nggak berhenti sama sekali, bablas gitu aja. Gue mulai sadar suasana di luar berubah. Mata gue berhenti di satu pelang jalan, yaitu jembatan Serong. Kalau gue mau cepat sampai, jangan lihat keluar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Gentayangan di luar sana, selamat dini hari. Kembali lagi bersama gue Mas Gan di sini Sama gue Om Burhan juga di di sini. channel kesayangan kita Kilas Malam. Sehat-sehat ya semua. Sehat. Alhamdulillah. Om Burhan sehat, Om Burhan. Apanya nih? Ya kesehatan dong. Ya kalau badan sehat. Enggak sih, lagi masuk angin. Iya. Emang kayak gampang masuk angin lo ya. Iya, gampang masuk angin gue. Biasa umur. Oke. Gitu. Bro, ngomong-ngomong lu masuk anginnya berarti lu kegiatan sehari-hari kebanyakan naik mobil, naik motor. Pasti. Tapi lu pas sebelum lu naik motor, lu kendaraan biasanya naik apa kalau? Gue dari dulu memang motoran sih. Kalau motoran? Motoran dari dulu, dari zaman sekolah lah. Motoran, karena nggak tahu ya, lebih suka motoran aja gue. Tapi lu kalau let's say naik angkot bisa kan? Naik angkot, naik bis gitu. Angkot tertentu. Anjir. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya dulu SMP gue masih naik angkot. Cuman yang sekali jalan gitu doang loh. Nggak transit. Jadi Anjir. naik ke keluar sekolah, naik angkot, terus nyampe depan rumah gue turun, udah itu doang gue paham. Kalau udah nyampe transit udah gue nggak ngerti. Kalau nyambung naik Nggak bis ngerti. lo. Anjir. Ini ya, naik busway pun gue nggak ngerti gue. Kan ada petanya, John. Nggak bisa. Anjir, parah banget lu. Nggak ngerti gue baca. Berarti emang, lalu kok waktu SMP udah naik motor? Motor. Anjir. Motor. Orang punya berarti. Punya motor, Orang punya. Lu juga punya motor kan? Gua naik motor SMA. Gitu. Oke, kenapa nih dengan angkotnya? Dapat dengan angkotnya kalau gitu? Masalahnya tuh angkot nih ceritanya. Kenapa gua ngebahas soal angkot? Gua dulu juga punya pengalaman naik angkot. Pernah gua naik angkot malam-malam. Ya. Iya lah, pulang kegiatan kan, pulang entah ekskul entah apa. Naik angkot malam-malam. Gue biasa kan, gue naik angkot, naik bis biasa lah gitu kan. Dan memang gue pernah naik angkot terakhir juga, dan memang apa ya, naik angkot sendirian dalam angkot gitu ya, itu emang rasanya beda lah. Lu cuman sama sopir, sama diri lu sendiri di sebuah angkot jalan, ya begitulah yang namanya pulang tengah malam ya gitu. Nggak relate sih sama gue ya. Gue baru tahu angkot sampai malam ya. Sampai malam. Dulu zaman belum ada Transjakarta ya malam. Nggak tahu, gue nggak tahu. Nah, kenapa gue ngebahas soal angkot malam ini? Jadi ini ceritanya ada yang masuk ke redaksi kita. Jadi ini namanya Mbak Tara, ya kan? Mbak Tara, terima kasih atas atensinya. Thank you Mbak Tara. Email kita. Gitu. Jadi dia ngeceritain pengalaman dia naik angkot malam-malam. Nah, kalau gue kan cuman takut karena lu sendirian di angkot, takut dibegal atau gimana kan. Ya, tapi kalau yang ini lain ceritanya nih. Nah, bagaimana cerita selanjutnya dan selengkapnya tonton terus di episode kali ini supaya kalian tahu ceritanya Mbak Tara nih apa sih. Jangan di skip. Oke. Oke, tanpa berpanjang lebar lah ya, kita baca aja cerita dari si Mbak Tara ini. Halo Mas Gan dan Om Burhan, kenalin nama gue Tara. Umur gue 27 tahun dan kejadian ini terjadi waktu gue masih kerja sebagai karyawan swasta
di daerah Margonda, Depok. Nah, deket Depok nih. Depok. Sejuta cerita emang. Depok lagi nih. Depok lagi. Karena waktu itu gue belum punya kendaraan sendiri, sehari-hari ya gue pulang naik angkot rute D07 arah Citayam. Anjir. Citayam. Jauh ya dari Margonda ke Citayam. Macetnya doang sih yang bikin jauh. Tempat jin buang anak kalau kata orang zaman dulu mah. Ya, buat yang sering lewat jalur situ mungkin udah nggak asing sama daerah Pitara, Jembatan Serong, Pitara ya tahu. sama Rawadenok. Gue termasuk orang yang nggak terlalu percaya sama cerita mistis. Kalau ada yang cerita soal jalanan angker atau kendaraan umum yang suka ada kejadian aneh, ya gue selalu mikir paling itu orang lagi capek aja, halusinasi lah, gitu loh. Ngantuk atau ke bawah suasana malam aja. Bahkan soal cerita-cerita yang sering dikaitin sama daerah Jembatan Serong pun gua nggak pernah terlalu percaya. Menurut gua ya itu cuman daerah yang penerangannya kurang dan karena sering dibahas orang aja. Akhirnya semua kejadian dihubung-hubungkan ke situ. Waktu itu lagi akhir bulan dan kerjaan lagi padat banget. Gua sendiri niat awalnya mau pulang agak sore, tapi satu kerjaan selesai, seperti biasa ya muncul kerjaan lainnya gitu loh. Tahu-tahu pas gua lihat jam di layar komputer, ternyata udah lewat jam 11 malam. Setelah selesai gua rampung, gue langsung rapihin meja, masukin laptop ke tas, dan keluar kantor sambil buka aplikasi ojol. Karena udah malam dan badan juga udah capek, gue cuman pengen cepet sampai rumah. Tapi entah kenapa malam itu susah banget dapet driver. Beberapa kali ada yang nerima terus di cancel, ada yang nggak gerak-gerak. Bahkan sempat ada yang posisinya malah makin menjauh. Ini masalah klasik ojol nih ya. Setelah nunggu lumayan lama dan mulai males, akhirnya gue kepikiran ya udahlah nyari angkot aja deh. Kebetulan jalur depan kantor itu masih sering dilewati angkot D07 arah Citayam ini. Jadi gue jalan ke depan gerbang dan nunggu di sana. Nggak sampai 5 menit dari kejauhan kelihatan satu angkot D07 jalan pelan ke arah gue. Pas berhenti, gue sempet lihat ke dalam dulu. Lampu kabinnya yang menyala dan masih ada beberapa penumpang. Ada ibu-ibu tua duduk di dekat pintu sambil pegang tas kecil. Lalu ada seorang bapak pakai kemeja putih duduk di tengah. Dan ada satu cewek yang duduk paling belakang sambil lihat keluar jendela. Karena kelihatannya normal ya, dan memang itu trayek yang biasa gue naik gitu loh. Jadi ya gue langsung masuk dan duduk di bangku dekat tengah. Awal perjalanan berjalan biasa aja. Gue sempat buka HP, balas beberapa chat, terus lihat grup kantor sebentar. Karena udah sering naik jalur itu ya gua nggak terlalu merhatiin jalan lah. Tapi setelah beberapa menit gua mulai sadar satu hal yang waktu itu sebenarnya kecil sih, remeh gitu. Tapi makin dipikir sekarang jadi makin aneh. Dari tadi angkot ini nggak berhenti sama sekali, bablas gitu aja. Biasanya D07 malam-malam itu tetap narik penumpang kalau ada yang manggil atau minimal ngurangin kecepatan pas lihat orang di pinggir jalan. Tapi malam itu tuh enggak. Beberapa kali gue lihat ada orang berdiri di pinggir jalan tapi angkot tetap aja jalan lurus tanpa reaksi apapun. Awalnya gue nganggep ya sopirnya mungkin udah mau pulang ya, udah capek, udah terlalu malam juga, atau mungkin setorannya juga udah cukup ya gitu, udah tupu. Dan akhirnya
beliau nggak ngambil penumpang lagi. Beberapa menit berikutnya, gue mulai sadar suasana di luar berubah. Bukan karena semakin malam, tapi rasanya terlalu kosong. Kendaraan makin jarang kelihatan, dan jalan yang biasa masih ada aktivitas mulai terasa aneh buat gue. Gue sempat lihat keluar dan sadar masih di arah utara. Gue nggak mikir macam-macam karena memang itu jalur gue pulang. Tapi beberapa menit kemudian, pas gue lihat lagi, rasanya daerah yang gue lewatin tuh masih mirip. Awalnya gue pikir cuman perasaan karena capek. Lagi-lagi dia ini ya, apa namanya? Positif thinking ya. Positive Gitu. thinking. Lalu gue ngecek jam, baru sekitar jam 23.40 lah. Berarti itu kurang lebih setengah 12 ya. Dan secara waktu masih masuk akal lah. Tapi makin lama rasa aneh itu makin muncul. Sampai akhirnya pas gue lihat keluar lagi, mata gue berhenti di satu pelang jalan. Yaitu jembatan Serong. Di situ gue sempat diam beberapa detik. Karena setahu gue tadi harusnya udah lewat titik itu. Tapi gue masih cari alasan yang logis. Mungkin muter. Atau mungkin gue salah lihat. Karena dari tadi gue fokus sama sama layar handphone ya. Tapi beberapa menit berlalu dan entah kenapa gue lihat keluar lagi. Pas gue perhatiin, lah kok pelang yang muncul lagi-lagi jembatan Serong. Awalnya gue nggak langsung panik. Tapi makin gue lihat, makin rasanya tempat itu sama persis. Belokannya sama, warung pojok yang tutup juga sama. Bahkan ada motor parkir yang menurut gue posisinya nggak berubah. Dari situ gue mulai mikir yang enggak. Nggak bisa santai lagi. Jangan-jangan dari tadi kita muter. Setan keder nih. Akhirnya gue agak maju dan coba nanya ke supir, apakah ini masih jalur ke Citayam dan nanti tetap lewat Rawadenok atau enggak. Tapi gak ada jawaban sama sekali. Supir tetap terlihat lurus, tetap lihat ke depan, dan jalan ya kayak biasa, kayak gak ada masalah. Awalnya gue pikir dia nggak dengar. Tapi sebelum gue sempat nanya lagi, ibu-ibu yang duduk dekat pintu tiba-tiba jawab pelan tanpa nengok ke arah gue. Dia cuma bilang kalau gue mending duduk aja. Jujur, dari situ gue mulai ngerasa nggak nyaman. Gue kembali ke tempat semula dan berusaha mikir ini tuh normal, nggak ada apa-apa. Tapi nggak lama kemudian bapak yang duduk di tengah ikut ngomong tanpa lihat ke siapa-siapa. Dia bilang kalau udah malam jangan dihitung jalannya. Kalimat itu sebenarnya sederhana. Tapi entah kenapa bikin suasana jadi makin aneh. Makin gak kondusif menurutku. Oke, gue coba nurut dan gak ngelihat keluar lagi. Tapi rasa penasaran itu tetap ada. Akhirnya beberapa menit setelah itu, gue nekat lihat keluar sekali lagi. Dan di situ bulu kuduk gue langsung berdiri. Karena apa? Karena pelang jembatan Serong muncul lagi untuk ketiga kalinya. Dan bedanya, suasananya kali ini berubah. Lampu jalan yang tadinya masih ada, sekarang tidak ada. Sekalipun ada, tiba-tiba nggak nyala.
Rumah-rumah yang sebelumnya masih kelihatan juga tiba-tiba juga nggak ada. Dan gue melihat jalanan yang tadinya kosong sekarang terasa lebih aneh lagi karena benar-benar nggak ada kendaraan yang lewat selain angkot yang gue naikin. Di situ untuk pertama kalinya cewek yang dari tadi duduk paling belakang ngomong. Dia lagi-lagi nggak menengok ke gue, tapi tetap lihat keluar jendela. Tapi ngomong pelan banget. Dia bilang, kalau gue mau cepet sampai, jangan lihat keluar lagi. Jujur gue nggak ngerti kenapa, tapi gue itu nurut. Karena mungkin ya gue nggak mau ada masalah lah ya. Iya. Oke, gue nggak ngelihat keluar lagi. Dan milih duduk diam sambil lihat ke bawah. Aneh sih kalau dipikir sekarang, karena biasanya orang kalau panik malah makin penasaran ya. Tapi malam itu rasanya kayak badan gue sendiri nggak mau ngelakuin apapun selain diem. Gue nggak tahu itu perjalanan berlangsung berapa lama, tapi gue ngerasa kayak lama banget, jauh lebih lama dari waktu normal kalau gue pulang ke rumah. Tapi gue juga nggak berani ngelihat jam atau angkat kepala. Sampai akhirnya angkot mulai ngurangin kecepatan dan akhirnya berhenti. Untuk pertama kalinya setelah gua naik, supir akhirnya ngomong. Cuman suaranya pelan dan pendek. Dia cuma bilang, udah sampai ya Neng. Gua langsung turun tanpa banyak mikir. Begitu kaki gue nyentuh jalan, rasanya kayak suasana berubah lagi menjadi normal. Dari yang tadinya sepi, kosong, sekarang mulai kedengaran suara motor lewat, ada orang duduk depan warung, dan beberapa kendaraan lainnya yang masih lewat dari arah jalan besar. Refleks, gue langsung lihat handphone buat lihat jam, dan jam di handphone gue menunjukkan pukul 23.48. Di situ gue mulai bengong karena perasaan dari gue perjalanan tadi rasanya udah hampir 1 jam gue lewatin, tapi kalau dihitung dari waktu gue naik bahkan nggak sampai 20 menit. Awalnya gue sempat mikir mungkin karena gue capek kali ya dan ngantuk, jadi waktu kerasa lebih lama. Tapi pas gue jalan beberapa langkah dan nengok ke belakang, angkotnya udah nggak ada. Padahal di tempat gua turun itu jalannya cuma lurus, dan harusnya kalau dia baru jalan beberapa detik itu masih kelihatan, tapi ternyata udah nggak ada. Besok paginya gue cerita sama temen kantor yang memang asli Depok. Awalnya dia ketawa dan bilang gue capek. Lu terlalu capek kali, Tar. Tapi pas gue cerita kalau selama perjalanan gue lihat pelang jalan jembatan Serong lebih dari sekali, tiba-tiba ekspresi dia langsung berubah. Terus dia cuma bilang, Tar, lain kali kalau pulang malam dan naik angkot D07, jangan terlalu sering deh ngeliat ke arah keluar. Sampai sekarang gue gak tahu malam itu cuman gue yang bener kecapean atau memang sempet ikut perjalanan yang seharusnya gak gue naikin. Sekian cerita dari gue, Om Burhan dan Mas Gan. Semoga cerita ini dapat menghibur sobat gentayangan yang menonton episode kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.
menghibur. Oke, waalaikumsalam Mbak Tara. Terima kasih atas ceritanya. Thank you, Mbak. Jadi di bawah setan keder ya? Dibilang bawah setan keder juga berkali tuh. Setan keder ngederin angkot yang... Iya. Tapi dia kok sampai jam 12 kita emang ada angkot? Masih ada. Masih ada angkot Iya. segitu. Masih ada. Aku nggak tahu. Ya makan sekali-kali naik angkot lah. Nggak. Ya angkot sekarang kan udah bukan kayak dulu kan? Udah yang Masih ada angkot. Ada beberapa jalur yang mungkin apa? jalur rame. Contoh ya kayak jalur terutama yang mengarah ke pasar atau dari arah pasar itu pasti rame. Karena kan pasar kan hidupnya kan kadang tengah malam kan sampai subuh. Gitu. Ada angkot-angkot Kayak di sini deh. Ini angkot apa? Angkot yang angkot Ciputat ini masih 24 jam ada. Enggak, maksudnya yang bukan yang dikelola pemerintah itu kan? Kalau pemerintah, Organda tetap. Yang apa sih yang boleh sebut nama nggak sih? Apa tuh? Jaklingko gitu. Bukan Jaklingko sekarang kalau angkot. Jaklingko Jakarta dong. Ini kan Iya, kan di astaga Depok. Tuhan. Bataran kan di Depok. Itu dia gue nggak tahu. Ya gue tahu deh ya Jaklingko aja sekarang. Tapi beberapa kali gue pulang, waktu gue masih kerja di daerah Tanah Abang ya. Kalau gue pulang lembur pun juga jam 12 malam tuh masih ada Jaklingko. Oh, Masih ada gitu. Dan memang itu bro, maksud gue ya alhamdulillahnya ya waktu pas gue kecil naik angkot itu ya, waktu gue SMP SMA masih naik angkot sebelum gue naik motor, naik mobil ya. SMA. Lu naik angkot? Naik angkot gue. Ih, Kenapa? gue jalan kaki, Pak. Karena kan rumah lu dekat. Rumah gue deket sih memang. Iya. Dan memang kalau gue pribadi memang jalurnya masih jalur rame dan justru malah yang gue takutin tuh malah saat itu ya tukang palak preman segala macem lah yang nggak begal gitu. Iya, itu dong teman-teman yang mungkin yang orang Depok kali ya. Masih ada tuh angkot berapa? D07. Sebenarnya masih ada ya. Coba deh kalau masih ada. Gue ke Depok pun nggak pernah merhatiin ada angkot. Nggak tahu ya tuh. Pitara sih memang bukan Depok yang ke sini, bukan Depok coret kalau Pitara apa gimana? Depok apa? Depok coret. Enggak, masih Oh, Depok, enggak, cuman masih yang udah ke sana lah gitu ya. Citayam. Yang gue tahu bahkan Citayam dulu mah ya itu dulu terkenalnya Citayam tempat jin buang anak. Gue ke rumah temen gue Citayam, sorry. Itu gue jalan kaki, gue nggak tahu tuh bocahnya emang PA kali yang ngajak gue jalan kaki. Itu pohon bambu tuh masih begini, man. Oh berarti emang daerah Citayam tuh masih Ya dulu ya, nggak tahu deh sekarang gue udah lama nggak kesana. Itu pohon bambu masih begini, ada yang bambu yang kuning, ada yang bambu yang hijau. Shit, kata gue, bener-bener gimana gitulah. Angkot, oke, angkot. Belum pernah gue naik angkot. Bukan bukan kayak lu mungkin ya yang setiap hari dulu mobilitas naik angkot. Enggak. dulu tuh Motor. gua sih kalau kendaraan umum memang naik kereta ya kan, terus pulang gua naik bis sama naik angkot. Naik kereta aja. Asal lu tahu ya, gue naik kereta tuh cuman dari rumah gua Bogor rumah gua udah itu doang. Iya yang main lu gak jauh berarti lu. Emang kalau orang ada mah lain emang. bukan sekalinya jauh ya gue naik KJJ gitu kan, Jakarta jauh. Bandung, Jakarta Jogja. Iya. Nggak, belum ada mobil, gue nggak punya mobil. Motor. Nggak usah, ngapain rental. Gue naik motor guys. Dari SMP, gue sampai nangis-nangis sama bapak gue minta beliin motor Supra X. Oh, jadi ya mohon maaf kalau gue pertama Dari naik angkot berarti. Iya, gue pertama naik Transjakarta itu, kalau nggak salah, seinget gue pertama kali sama bini gue dah, kalau nggak salah ya. Anjir. Udah kesini-sini dong. Iya, ya di depan kampus kita aja kan dulu kan udah ada jalur busway kan. Itu belum pernah gue naik. Belum. Makanya dulu itu kita naik angkot itu yang kita takutin cuman tukang palak, rampok, Copet, sama lah. Itu yang gue takutin gitu loh. Dan kalian mau tahu pasti pelakunya siapa. Oke.
Oke deh kalau begitu teman-teman ya di luar sana. Sekian dari ceritanya Mbak Tara. Mungkin Mbak ke Tara, teman-teman makasih, ya. kalau yang punya apa namanya cerita soal pengalaman kendaraan naik umum yang nggak Hah? mengenakan. Pengalaman naik kendaraan umum. Iya, Tadi lu ngomong belibet. iya. Pengalaman naik kendaraan umum yang kurang menyenangkan, yang mungkin pernah ketemu sama makhluk-makhluk Ya. kayak gitu, atau mungkin sama kayak cerita yang Mbak Tara. Silakan drop di kolom komentar. Boleh. Dan mungkin juga mau cerita panjang lebar juga silakan bisa kirim cerita kalian di email kita di kilasmalam.official@gmail.com. Nanti ada di kita insert semua apa alamat email, nama sosmed kita. Nah, juga Ada di follow nanti juga kalian, follow aja. sosial Sosmed. media kita Sosial media. ada di Instagram, Ada Instagram dan dan di TikTok. di Kilas Malam Official. TikTok kita lagi rame, guys. Jadilah salah satu dari penonton itu. Rame banget, gila. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke, sobat gentayangan dimanapun kalian berada, horor tidak pernah berhenti, hanya menunggu kalian di episode berikutnya. Gue Mas Gan, Gue Om Burhan. pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.